Jikalau hatimu bersedia, Tuhan akan memakaimu. Tapi jikalau hatimu tidak bersedia, Allah akan mengurapi bisnis orang lain dan memberkati dia. Bukan memberkati Anda karena orang itu bersedia. Tuhan mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu. Dan kalau kita sedang dipakainya, jangan kita merasa diri kita satu-satunya. Dan kalau kita lagi malang, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi tertekan, juga jangan merasa sendiri. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, yang selalu menolong kami dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya di saat-saat susah. Makasih Tuhan Yesus, kami tidak bermimpi bisa dapat seperti Engkau yang menjadi penghibur, menjadi gembala agung kami. Kami bersyukur ya Tuhan, apa yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan sediakan. We love you Jesus. Sekarang kerinduan kami adalah Engkau memakai hidup kami. Kami tidak mau hidup sia-sia lagi. Use us mightily. Pakai kami secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Sampaikan sabdamu, beritakan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersedia dan hamba-Mu membuka diri sebagai saluran. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Berkati umat-Mu agar bertumbuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kebaktian sekarang ini saya berikan penekanan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. If God can use anything, He can use me. Minta sama Roh Kudus agar Roh Kudus memakaimu. Itu visi hidup setiap kita. Kita harus punya kerinduan yang sama. Lord, use me mightily. Pakailah diri saya. Kalau enggak gitu hidup akan sia-sia. Kita akan belajar tentang Samgar dan Deborah. Kita buka bersama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Anehnya Samgar ini hanya satu ayat saja dari semua hakim-hakim. Ini hakim yang paling pendek ceritanya. Tapi Deborah nanti kita akan bahas 7 ayat. Kebaktian berikutnya mulai ayat 8. Samgar dan Deborah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Udah, itu aja ceritanya. Kok bisa ya ada ceritanya pendek gitu tapi Tuhan masukkan ya. Ini kayak khotbah gak selesai gitu loh. Sebagai sejarawan, sejarah yang untuk membuat histori, harusnya tolong dijabarkan. Tapi enggak tuh, Alkitab itu enggak ada keisengan di dalamnya. Satu ayat ya berarti satu ayat. Bukan berarti Samgar itu minoritas. Samgar ini nilainya tak terhingga bagi bangsa Israel. Dia satu-satunya hakim dalam kurun waktu berapa puluh tahun itu. Ini orang luar biasa. Tapi kenapa ceritanya pendek? Untuk mengingatkan kita, tidak semua orang yang dipakai Tuhan itu akan dinyanyikan rame-rame oleh masyarakat. Bersyukurlah jikalau kita hanya disinggung satu ayat. Gak perlulah penghormatan berlebihan. Kalau saya jadi penulis Alkitab, mungkin saya hapuskan sekalian, tanggung sekali. No, I think dia perlu disebut meskipun hanya satu ayatnya. Untuk mengingatkan kepada kita ini yang suka glory, yang suka pengakuan bahwa kita itu tidak, tahu gak, kalau kita berbuat baik orang lain gak perlu tahu. Gak perlulah seseorang berterima kasih, aku pelayanan sekian puluh tahun ini, apa hasilnya? Mana apresiasi? Mana penghargaannya? Kayak anak sulung saja, yang selama ini kerja sama papa, anak bungsu pulang dipotongkan lembu wagyu, dia mengeluh. Aku kok gak pernah sama sekali dirayakan. Kalau saya jadi penulis Alkitab, tak hapus kalian. No, gak boleh. Bahkan Samgar ini hanya satu ayat aja ada maksud Tuhan. Untuk ingatkan kepada kita bahwa orang sehebat dia aja, satu ayat. Kalau yang banyak ayatnya seperti Simpson, bukan berarti dia lebih hebat. Mana lebih hebat? Samgar atau Simpson? Samgar. Simpson itu jatuh. Tapi banyak ayatnya. Justru orang gagal dijabarkan. Orang berhasil, ya sudahlah nanti sorga suatu hari akan memberi upah. Upahmu itu gak di bumi. Gak usah seseorang say thank you. Gak perlu. Dan kalau yang salah tidak ngomong I'm sorry juga janganlah Anda mengeluhkan. Gak tentu loh ya, orang dikasih spotlight itu lebih hebat. Tidak tentu.
Kadang-kadang orang terhebat itu malah nggak terdengar. Jangan hidup untuk terkenal. Tuhan yang mempromosikan. Samgar cuma dapat 1 ayat, Simson itu puluhan ayat. Berapa pasal malah. Justru orang yang Tuhan tahu, Tuhan tidak tentu gembar-gemborkan. Yang penting berfungsi, yang penting berfungsi, yang penting bertumbuh, yang penting berbuah, yang penting berdampak, yang penting berpengaruh. Itu aja sih. Waktu saya baca Samgar ini awalnya saya kasihan, lalu Tuhan berkata, kenapa kamu kasihani? Nanti suatu hari di sorga, dia lebih terkenal dari Simson. Suatu hari di akhirat, di rumah Bapa yang baka, suatu hari Samgar itu lebih diselebrate, lebih dirayakan daripada Simson. Simson yang matinya meskipun gagah perkasa bunuh 3.000 Filistin. Tapi Simson itu pelayanannya pendek sekali, pendek waktu. Dan terakhirnya kesannya untung-untungan gitu. Simson pada akhir hayatnya, dia menang pas-pasan. Samgar ini luar biasa. Kita tahu kan Simson membunuh orang Filistin pakai rahang keledai. Kalau Samgar senjatanya beda. Dia dengan tongkat penghalau lembu. Ya undi 11-12. Simson bunuh 1.000. Samgar bunuh 600 banyaknya. Tapi di masa-masa penjajahan Israel, dia membebaskan Israel selama puluhan tahun ke depan. Kalau kita baca sekali lagi ayat 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Kalau dihitung, kalau dikalkulasi, apple to apple, kalau kita bandingkan langsung head to head, kepala ke kepala, dia kalah. Simson bunuh 1.000, dia bunuh 600. Tapi Simson itu cuman sensasional sesekali. Boom, luar biasa. Tapi Samgar ini konsistensi. Mana lebih hebat, ayo? Orang yang gejolak, kadang hebat, kadang memalukan, kadang jadi berkat, kadang jadi batu sandungan. Tapi kalau Samgar ini diam-diam mematikan. Puluhan tahun kemudian dia terus menyelamatkan orang Israel. Terus menerus. Memang kalau diadu sama Simson rapornya 600 banding 1.000 ya kalah lah. Ini pakai tongkat penghalau lembu. Simson lebih sakti, pakai rahang keledai. Lebih sakti inilah, tongkat penghalau lembu itu lebih keras. Rahang keledai lebih gampang pecah. Apalagi dikeprukkan di kepala Filistin yang memegang monopoli besi maupun baja. Nggak menang. Memang lebih hebat Simson. Tapi sesekali. Saya mendingan dapat everyday hero daripada superhero. Paham maksud saya? Kalau saya boleh milih di dalam pelayanan. Orang ini diurapi. Saya lebih memilih orang setia. Urapan gue nggak tumbuh dengan bakat. Urapan itu bertumbuh lewat latihan. Kalau saya boleh milih ya. Saya dapat orang yang kayak Simson yang hebat, menumbuhkan pelayanan. Wah yang ini, Pastor Philip ini harus jadi coach ini harus jadi CGL, pemimpin kelompok sel ini harus jadi TL, jadi hamba Tuhan. Saya mending hamba Tuhan yang biasa, tapi setia dan bertumbuh terus dalam pelayanan. Kalau Anda cari staff, jangan cari yang berkarisma, cari yang bisa dipercaya. Tambah tahun, tambah pinter dia, daripada yang hebat, lalu jatuh. Hebat, jatuh lagi, itu kerugiannya lebih banyak. Itu pintu belakang bocornya aduhai, luar biasa. Makanya itu kalau Anda tidak merasa hebat, gak apa-apa kok. Kuncinya setia, konsistensi. Katakan konsistensi. Konsisten aja, perlahan-lahan. Tapi momentum itu terus datang. Kalau Anda konsisten, Tuhan terus cipta momentum-momentum baru. Makanya ada ayatnya, Tuhan akan membawamu dari kemuliaan pada kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya, from glory to glory. Dalam bahasa aslinya, from glory to greater glory. Ever increasing glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Saat teduh bersama, hari ini rooftop, ini pun bukan akhirnya baru permulaan. Kalau kita terus setia 20 tahun yang akan datang, ada momentum-momentum yang belum kita tahu saat ini. Yeremia 33, kamu akan berseru kepada aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang belum kau ketahui, hal-hal yang masih dirahasiakan. Asal kita gak pernah punya iman sebagai mantan. Saya gak pernah akan mau jadi mantan Tuhan. Saya mau terus jalan sama Tuhan. Lawan kata mantan Tuhan adalah jalan sama Tuhan. Waktu saya diberitahu naik daun, ya gini-gini, oh sekarang gini-gini. Enggak. No, it's all God. Itu semua Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda merasa tidak hebat, Anda gak sendirian, saya juga. Saya juga gak merasa hebat. Wah Pastor Philip ngomong gitu gimana? Enggak. Saya tahu cikal bakal saya masih ingat kulit saya. Enggak. Saya tumbuh pelan-pelan. Saya ajak Anda tumbuh bersama saya perlahan-lahan. Let's grow. Saya gak hebat loh, saya gak fasilida. Bisa gak? Boleh gak? Saya itu bisa gak apa mampu saya jadi CGL. Sedangkan sekarang pemimpin CG saya, pemimpin kelompok saya minta saya untuk jadi CGL berikutnya waktu nanti
sel grup kami membelah atau multiplikasi. Masa bisa, Pastor Philip? Bisa. Bisa. Asal Anda mau belajar. Asal Anda punya hati untuk diajar. Bisa. Bahasa Singapura, can. Saya punya orang satu-satu itu tidak ada superhero. Orang-orang yang saya didik satu-satu itu just ordinary servant. Just ordinary disciple, everyday hero. Lihat satu-satu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada yang merasa hebat, malah justru saya minta bertobat. Tapi kalau Anda tidak merasa hebat, sama dengan kami. Ayo jangan minder. Ayo melayani. Kalau dikasih kesempatan sama Roh Kudus untuk jadi ini, jadi itu, asal bukan karena haus posisi. Asal hati kita rindu dipakainya. Katakan, ya ku jawab, ya Tuhan, ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya. Nanti lihat Tuhan yang memberimu kemampuan. None of us born as a leader. None of us born a superhero. Di sini you grow, di sini Anda bertumbuh. Gak ada satu orang pun lahir langsung pahlawan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang penting itu Samgar, bukan Simpson. Simpson itu dari kecil, langsung kuat. Coba baca itu. Ini ya, Simpson itu kalau orang lain perlu minum jamu dulu ceritanya gitu. Seperti komik apa itu, Obelix, Asterix. Yang ini dari sejak kecil langsung kecemplung di jamu. Yang namanya Simpson ini dari kecil sudah patahkan besi. Dari baby. Samgar enggak, dia besar-besar baru diurapi. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua lebih seperti Samgar. Diam-diam bertumbuh. Ayo tumbuh terus. Siapa saja bisa dipakai Tuhan. Dimulai dari kerinduan. Lord, if you can use anything, Lord, dalam sebuah lagu dalam bahasa Inggris, if you can use anything, Lord, you can use me. Kalau nggak ada kerinduan, ya nggak akan dipakai Tuhan. Kalau ada kerinduan, Tuhan pasti memakaimu. Pakai bisnisku, Tuhan. Pakai pernikahanku, pakai keluargaku, pakai anak-anakku. Pakai kami suami istri, tidak seperti Ananias dan Safira yang sama-sama mati karena berdosa dalam hadirat Allah. Pakai kami seperti Priscilla dan Aquila yang saling melengkapi. Bahkan bisa menuntun Apolos pada jalan Tuhan yang lebih sempurna. Use me, pakai bisnisku, ngomong begitu. Jangan hanya cari duit, cari uang, cari nafkah, tetapi Tuhan pakailah. Supaya di dalam dunia pekerjaan saya bisa bersaksi kepada orang dan hasil kami pun sebagian kami akan taburkan. Kalau Anda bisa punya hati seperti itu ya Tuhan pasti akan memakaimu. If you can use anything Lord, you can use me. Udahlah, gak usah cari di antara kita siapa yang sakti. Puji Tuhan untuk karisma. Kalau ada tiba-tiba di antara kita itu yang berkarisma sendiri, monggo silakan. Asal manut nurut dari bawah. Saya gak peduli kalau orang mati kau bangkitkan, Anda masuk ke gereja Mawar Sharon di sini, di GMS ini, Anda tetap harus ikut MSC. Tapi mati dibangkitkan, ya itu Tuhan. Anda ikut MSC satu. Aku mau jadi CGA, tapi aku fasih berkhotbah. CG bukan soal khotbah sih, tetap harus ikut CGT training. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, semua mulai dari bawah. Gak apa-apa seperti Samgar, gak usah sakti di depan. Gak perlu. Sekarang kita lihat satu orang lagi yang, coba saya berikan sedikit historinya supaya Anda lebih ngerti Samgar. Ini satu ayat aja bisa lama nih, coba saya jelaskan ya. Samgar ini melayani di bawah, Israel di bagian selatan. Persis sama pahlawan sebelum dia namanya Ehud, hakim itu. Sama-sama di selatan. Kalau Ehud itu musuh bebuyutannya yang dia kalahkan adalah bangsa Moab. Kalau Anda lihat di map, coba saya menghadap ke Anda begini ya, kalau di map gini ya. Maka Moab itu di sebelah bawah kanan Israel. Moab. Sedangkan Ehud itu di bawah selatan Israel sebelah kiri. Karena Ehud lawannya Samgar, kebalik ya tadi ya. Ehud itu, saya ulangi, di bawah sebelah kanan. Karena Ehud musuhnya orang Moab. Sedangkan Samgar di bawah sebelah kiri. Karena dia musuhnya orang Filistin. Orang Filistin itu ditemukan di Gaza. Zaman sekarang juga masih namanya Gaza. Tempat itu bahaya. Itu masih banyak pertikaian ya antara Yahudi Palestina. Nah di Gaza itu dulu bukan Palestina. Saya tidak mau masuk ke politik. Palestina Yahudi bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan firman Tuhan bagi semua umat manusia. Tetapi zaman dahulu itu ada satu kelompok orang namanya Filistin. Orang Filistin sudah punah. Itu ada di situ. Saya beritahu ya, Ehud dan Samgar hidup di zaman yang kurang lebih sama. Setiap orang yang dipakai Tuhan tidak boleh merasa dia satu-satunya yang dipakai Allah.
Gak boleh, kesombongan rohani itu tidak boleh terjadi. Jangan ada orang merasa, aku yang bangun gereja ini. You are not alone. Karena Tuhan tidak melihat persembahan kita. Tuhan melihat kesungguhan dan ketulusan hati kita. Bahkan seorang nenek-nenek tua atau seorang janda, gak tahu dia tua atau tidak. Yesus berkata dia memberi 2 peser uangnya, tapi that's all she had. Itulah semua hartanya. Sama-sama membangun. Karena itu manusia harus mawas diri di hadapan Tuhan. Samgar hidup di kurang lebih waktu yang sama dengan Ehud. Ehud di sebelah kanan, Samgar di sebelah kiri. Ehud di daerah Moab, Samgar di daerah Gaza. Turun lagi itu ada yang namanya Mesir lalu ke Afrika. You are not alone. There is someone before you, selalu ada seseorang sebelum Anda yang sudah dipakai mirip-mirip dengan Anda. Sesudah Anda masih akan ada orang yang dipakai oleh Tuhan mirip dengan Anda. Persis sih tidak, karena Tuhan tidak pernah memakai 2 orang dengan cara yang sama. Allah tidak kehabisan peluru. Jikalau hatimu bersedia, Tuhan akan memakaimu. Tapi jikalau hatimu tidak bersedia, Allah akan mengurapi bisnis orang lain dan memberkati dia. Bukan memberkati Anda karena orang itu bersedia. Tuhan mencari orang yang mau, bukan mencari orang yang mampu. Dan kalau kita sedang dipakainya, jangan kita merasa diri kita satu-satunya. Dan kalau kita lagi malang, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi tertekan, juga jangan merasa sendiri, nanti bunuh diri. Sama seperti Elia kan? Elia itu merasa sendirian, aku dikejar-kejar. Mereka mau membunuh nabimu, padahal aku baru kalahkan Nabi Baal. Tuhan tegur dia, Elia, kamu ini gimana sih? Tuhan beritahu sama dia, masih ada 7.000 orang lain tidak pernah mencium kaki Baal. You are not alone. Itu Tuhan sindir loh, padahal Elia sudah tahu pada waktu dalam perjalanan ketemu sama Raja Ahab, dia ketemu sama seorang pegawai Ahab namanya Obadja. Obadja itu menyimpan nabi 50/50, 100 totalnya di gua-gua dikasih makan. Dia sudah minta petisi dan memohon kepada Elia agar Elia menemui bosnya, yaitu Raja Ahab. Kalau enggak, Obadja takutnya dibunuh. Elia mengabulkan karena melihat Obadja orang benar. Jadi Elia sudah tahu by fakta, dengan fakta bahwa ada 100 nabi yang masih setia pada Tuhan. Dan dikejar oleh Isabel juga. Kenapa Elia pada waktu di goa, dia berkata, cabut aja nyawa, aku mau mati Tuhan, aku mau mati. Itu mau bunuh diri, tapi dia gak berani. Dia suruh Tuhan cabut nyawanya. Loh, kok Tuhan disuruh dosa? Tuhan itu bukan roh bunuh diri, Tuhan itu roh kehidupan. Dan kalau Tuhan suatu hari memanggil pulang seseorang, itu karena upah. Tuhan gak pernah membunuh siapa-siapa. Tuhan itu memanggil pulang kepada upahnya. Elia itu bisa salah kaprah. Cabut nyawa. Tuhan sindir dia dengan lembut dan berkata, Elia, aku gak akan singgung dah yang 100 nanti kamu malu. Masa kamu gak ingat Obadja? Tapi saya beritahu ya, 7.000 totalnya bukan 100. Tidak pernah mencium kaki Baal. Kalau malang itu juga jangan merasa sendirian. Ingatlah kalau kita lagi susah, orang lain yang lebih susah dari kita itu lebih banyak. Ingat ya, setiap kali kalau kita lagi sedih, jangan sampai depresi. Ingat bahwa masih ada orang yang lebih susah dan lebih sedih dari Anda yang butuh pelayanan Anda. Anda tidak akan pernah kehabisan pelayanan. Karena di atas orang senang ada orang lebih senang. Di bawah orang susah masih ada orang lebih susah. Tinggal Anda mau jadi pasien atau Anda mau jadi dokternya. Anda mau jadi bagian dari permasalahan atau bagian dari jawaban. Kalau saya, sesusah-susah saya tetap akan melayani. Karena saya tahu saya bukan orang yang paling susah di dunia. Pernah gak saya ngambek? Minggu tertentu, saya gak masuk kerja kalau memang sudah dijadwal khotbah sebagai gembala Anda. Kenapa? Pastor Philip lagi susah. Pernah Anda tanya, waktu saya khotbah gini, saya lagi susah apa? Gak relevan kan? Kalau saya menaruh diri saya sebagai bagian jawaban, saya menjawab Anda dalam nama Tuhan. Tuhan yang memberi saya kekuatan dan bolongnya di mana Tuhan yang tambalkan. I don't entertain my feeling. Sebelum saya naik ke atas mimbar, saya tidak tanya diriku sendiri di cermin itu dan berkata, how do you feel? Regardless how I feel, gimana pun perasaanku, gak relevan. Hari ini saya memutuskan untuk tidak jadi pasien, tapi sebagai hamba Tuhan. Jangan ada yang tanya di sini, Pastor Philip ada masalah, pada ada, ini cuma ilustrasi. Anda juga jangan begitu. Melayani itu melayani. Melayani itu lebih sungguh. Memberkati itu memberkati. Berkatilah sungguh-sungguh. Belajar dari Samgar. Gak banyak bicara.
tongkat lembunya membunuh 600 orang. Dan bersamaan dengan Ehud yang membunuh seorang raja gendut, Ehud maupun Samgar melayani di waktu bersama. Mereka berdua gak pernah ketemu. Gak ada ceritanya Samgar dan Ehud ketemu ngafe di mana. Mereka semua lagi kerja. Udah gak usah bingung lah. Asosiasi ini dan itu kalau memang perlu lain cerita dalam dunia pekerjaan Anda. Gak usah terlalu bingung tentang asiknya rame-rame, yang penting itu bekerja di ladang Tuhan. Penting berbuah. Nanti aja ibadah setelah ini saya jelaskan. Saya jelaskan bahwa penting sekali sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, berani jalan sendirian. Gak usah tunggu approval kanan kiri dulu. Ayo ikut aku. Ngapain begitu? Yang penting seperti Samgar. Gak usah banyak bicara, tongkat lembunya berbicara. Don't talk much, do much. Amin Bapak Ibu. Ada satu orang lagi yang 11-12. Bukan Ehud, kalau Ehud itu jagoan. Deborah. Udah Samgar, Deborah lagi. Bukan menghina. Tapi zaman itu Bapak Ibu, ibu rumah tangga itu gak ada power, gak ada kuasa. Mari kita lihat seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Ya, kita lihat setelah Ehud mati ayat 4. Pasal 4 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini habis Ehud ya. Ingat sekarang tahu ya Ehud siapa? Ehud itu di bawah tadi. Di zaman-zamannya Samgar. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ayat 2 saya jelaskan. Ceritanya terulang lagi, bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka diserahkan ke dalam tangan raja yang beda kali ini. Kalau tadi pertama Aram Mesopotamia yang menjajah mereka di zaman sebelum Otniel membebaskan. Sekarang lalu habis itu di zaman Ehud itu bangsa Moab. Itu di peta Israel bawah sebelah kanan. Sekarang di zaman Samgar mereka itu dibebaskan dari musuh lain lagi, yaitu orang-orang Filistin bawah kiri. Lalu kemudian Ehud mati, Tuhan serahkan mereka ke tangan yang lain lagi. Ini bangsa Israel kok jadi langganan raja-raja yang menjajah? Kok bisa ya? Digilir penjajahannya. Jangan sampai Anda jadi bulan-bulanannya setan. Jangan sampai. Saya membuat satu keputusan kalau setan pernah datang ke rumah saya, setan yang sama gak berani datang lagi. Anda harus memberikan suatu nilai jerah pada roh-roh jahat di udara. Setan itu ada berkeliaran. Gak usah takut lah, sini ada setan, situ ada setan. Memangnya di mana-mana ada. Kalau Anda baca di kitab Ayub pasal pertama, Tuhan tanya sama iblis Lucifer, kau dari mana? Aku dari menjelajah bumi. Dari rumah ke rumah. Tapi kalau setan yang sama datang 2 kali, something is wrong with your house. Lain cerita kalau setan yang coba-coba sekali-kali datang. Saya punya satu keputusan hati. Roh jahat yang aku hadapi hari ini adalah roh yang berbeda. Karena memang gak tahu di luar sana itu ada berapa roh jahat, ada miliaran kali. Kayaknya lebih banyak malaikat yang jatuh daripada total populasi manusia. Sangat mungkin meskipun saya tidak bisa membuktikan dari firman. Buktinya satu orang bisa kesetanan, banyak setan kok. Berarti berapa banyak setan di dunia ini. Tapi kenapa bangsa Israel kok jadi bulan-bulanan sekarang ke tangan Yabin Raja Kanaan? Tapi yang terkenal adalah panglima tentaranya Sisera. Janganlah izinkan rumahmu itu dihinggapi setan yang lama. Apalagi setan bisa bercokol di sana 20 tahun itu gimana? Itu berarti seseorang di situ orang Kristennya gak syafaat. Gak bisa tinggal di 2 tempat. Sorry, gak bisa satu setan, tidak bisa ada 2 orang kuat di dalam satu tempat. Anda mesti berdoa supaya keluarga Anda selamat. Gak bisa forever Anda biarkan kebinasaan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan ayat 3. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Yang membuat belenggu kita itu keras. Bukan karena setannya luar biasa. 900 keretanya. Yang membuat belenggu kita keras itu dosa kita kepada Tuhan. Mau keretanya 9.000 kayak jangan 900, Tuhan bisa patahkan. Tuhan bisa hancurkan. Tuhan gak perlu bantuan tangan manusia. Coba lihat tuh Gideon yang saya tidak bahas dalam seri Hakim-Hakim hari ini. Karena minggu lalu Pastor Fuji sudah membahasnya salah satu ibadah. Mau Gideon cuma 300 orang lawan berapa ratus ribu orang. Kalah ya kalah pihak musuh. Jadi jangan pernah Anda salahkan orang untuk masalah Anda. Jangan sampai kita juga cari-cari kambing hitam.
Sebab orang yang mencari wajah Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Ia menindas orang Israel dengan keras. Kalau kita lihat ayat ini hanyalah gejala. Seperti dokter yang baik, cek badan kita waktu check up. Pusingmu bukan dari pusing, tapi ketika diselidiki, ternyata giginya bolong. Jangan perhatikan kereta kudanya yang 900 itu. Perhatikan ayat yang ke-1. Lalu Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah cikal bakalnya belenggu. Kalau orang itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan, selaput apapun akan jatuh dari matanya. Kalau dia berbalik berseru kepada Tuhan, apapun belenggu yang dia alami, pasti akan dipatahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masuk Deborah sekarang saya jelaskan. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat 4 dan 5 coba saya jelaskan profil Deborah yang kita bisa ketahui dalam firman. Dia seorang nabiah. Oke, dia seorang nabiah. Tapi terakhir baru orang tahu dia nabiah setelah dia konsisten melakukan sesuatu. Deborah seorang nabiah, tapi status yang lebih lama adalah berikutnya, istri Lapidot. Zaman dulu, yang namanya wanita karir gak ada. Zaman dulu itu yang kasihan janda. Lebih kasihan dari yatim piatu. Karena yatim piatu masih punya masa depan, sekalipun dia dijual jadi budak, dia masih bisa bernafkah. Janda gak bisa kerja, gak ada orang mau mempekerjakan zaman itu. Dan kalau janda itu ditinggal mati, maka saudara dari mendiang suami harus menikahi dia yang single terutama. Dan kalau itu sudah gak ada, maka dia sebatang kara. Dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Jadi Deborah ini seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga zaman dulu tidak punya kuasa, tidak punya pamor, gak punya hak berbicara. Puji Tuhan hari ini emansipasi. Jadi profesinya tidak menguntungkan. Kenapa Deborah bisa dipakai Tuhan dan menjadi ternama? Kuncinya di sini. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel itu kelanjutan. Ayat 5 itulah rahasianya. Mari kita baca lagi. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah. Berhenti di sana. Apapun yang Anda lakukan secara konsisten terus-menerus menjadi reputasimu. Sampai-sampai pohon korma ya pohon korma lah. Tapi disebut pohon korma Deborah. Langsung saya tahu dia itu tinggalnya di mana, agak sedikit ke selatan. Karena pohon korma di Israel itu ditemukan di daerah Yeriko sana. Kalau Anda pergi ke Tiberias di atas, atau pergi ke, jadi Anda jangan bingung ya. Yesus itu di atas Nazaret, nanti Yesus matinya di selatan, yaitu di Yerusalem. Atas itu loh Galilea, tempat Yesus berjalan di atas air. Di bawah itu Golgota. Dan di bawah situ itu ada Yerusalem, di sana Bethlehem itu sebelahan. Hari ini ada tembok pemisah. Ya, Israel Palestina. Lalu di situ juga ada titik terendah seluruh bumi namanya Laut Mati. Yeriko itu tempat panas. Di atas selalu lebih dingin 3 derajat. Di bawah situ itu kering, tidak turun hujan. Yeriko itu pohon korma. Nanti kalau pergi masuk ke toko souvenir ya, kalau di Israel yang zaman sekarang itu ada jualan korma, apa segalanya memang beda kormanya Timur Tengah. Kurma lah ya, kurma ya. Ya, ada kacang-kacangnya yang terkenal di sana. Yeriko itu kering. Nah, ini di dekat pohon korma. Ya, pohon-pohon di Yeriko sana itu pohon palem gitu ya, pohon korma. Bapak Ibu Saudara kalau Anda baca ini, pohon korma ya pohon korma lah. Kok bisa disebut pohon korma Deborah itu? Saking nancepnya di pikiran orang. Deborah itu selalu menguatkan semangat. Deborah itu selalu bernubuat. Ini bukan seperti nabi yang jualan nubuatan. Atau nabi yang diundang kanan kiri. Bukan loh ya. Mereka itu datang berhakim sama dia. Jadi dia bukan nabi undangan. Tapi dia punya reputasi bersih. Sekalipun dia ibu rumah tangga. Tapi orang-orang itu sangat menginginkan nasihatnya. Orang dapat nasihat dari dia itu mengalami kemuliaan Tuhan. Dia itu punya hikmat yang tidak dimiliki bahkan oleh 7 laki-laki. Berbahagialah si Lapidot itu. Saya nggak tahu Lapidot itu siapa. Ya. Lapidot ini suaminya. Dia istri Lapidot. Apapun yang Anda lakukan secara konsisten akan mengangkat derajat. Ingat ya, zaman dulu ibu rumah tangga itu salah satu derajat paling rendah.
Hari ini kita rayakan ibu rumah tangga. Kalau Anda ibu rumah tangga, Anda Anda memiliki profesi yang termahal sampai nggak bisa dibayar. Menurut saya ibu rumah tangga itu profesinya begitu mahal. Itu superhero, tenang. Suami dilayani, anak-anak di take care, ditangani, dididik, dibesarkan. Anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer, jadi pendeta, jadi ini, jadi itu. Saking hebatnya lihat. Nanti pada masa tuanya anak-anak yang hebat misalnya punya 5 anak, satu-satu merayakan. Mama kalau ulang tahun siapa? Berani gak datang. Sampai cucunya semua pun hormat. Ibu rumah tangga itu sebenarnya mulia. Zaman dulu aja orang masih buta. Ibu rumah tangga itu adalah sebuah profesi yang lu gak bisa bayar. Kita gak bisa bayar. Ya ibu rumah tangga, semoga hati Anda berbunga untuk saya berkata begini. Emang ada ibu rumah tangga gak di sini? Angkat tangan. Nggak ada, percuma tadi saya bicara. Haleluya. Tapi lihat ya, zaman itu derajatnya beda. Oke, mereka itu di bawah sekali. Kok bisa seorang wanita cuman duduk di bawah pohon korma? Kok bisa derajatnya diangkat sampai panglima tentara barak nanti pun angkat topi dan salutasi? Saya nggak ngerti. How could she rise to power? Sedangkan dia punya status itu adalah the least powerful. Sedangkan dia punya status atau derajat itu paling rendah. Kok bisa dia jadi ternama? Saya melihat hari ini, orang itu memberikan 5 kunci, 5 langkah untuk jadi orang sukses itu dan ini. Gak usah lah, 1 aja cukup lakukan ini. Konsisten. Jangan konsisten dosa. Dosa jangan dikonsisteni. Dosa itu harus diputuskan. Konsisten iman. Konsisten takut akan Tuhan. Konsisten rendah hati. Konsisten mencoba selama masih dipercaya, coba lagi. Konsisten melayani. Konsisten taat. Konsisten. Itu aja. Just consistent. Saya sebagai seorang pengkhotbah, di sini mungkin CGL juga sama. Apa sih? Kalau kita ditanya sungguhan ya, dari 10 kali kita sharing, kalau di CG kan bukan soal khotbah, tapi sharing-sharing gitu ya. Misalkan gantian CGL ini, sharing. Pernah nggak Anda pulang ke rumah lalu down, merasa, aduh kok jelek ya ceramahku ya, kok jelek ya sharing firmanku ya. Anda pulang rasa kayak down gitu, rasa aduh Tuhan deep down. Udahlah, ada satu kata-kata yang memberkati saya. Tak tahu ini kata-kata siapa, saya kutip saja. Tidak perlu Anda itu setiap kali seperti orang main kasti, home run, pukul dus, langsung gak kembali, bisa lari 1 putaran. Gak perlulah, pelayananmu itu selalu cemerlang, selalu jenius, itu gak perlu. Buat apa kalau Anda bisa berkhotbah, sekali khotbah langsung wow, tapi gak pernah khotbah lagi. Nanti lama baru khotbah lagi. Buat apa? Buat apa seorang ibu rumah tangga pintar masak sekali, masak langsung yang paling enak. Tapi kemudian gak masak lagi. Anak Anda loh gak tentu akan ingat masakan Anda. Tapi dia tumbuh dewasa lebih tinggi dari papa karena gizinya cukup, mana mama memperhatikan. Yang penting itu terus kasih makan. Tidak perlu home run. Asal Anda memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan pekerjaan. Asal Anda sudah upayakan the best of you dengan prayerfully, dengan berdoa tentunya. Asal Anda terus mengasihi dan lakukan segala sesuatu dalam kasih. Apapun yang kau taburi pasti akan bertumbuh. 30, 60, 100 kali ganda. Pasti akan bertumbuh. Saya membuat sebuah tekad bulat. Day in and day out. Week in and week out. Mau musim apapun juga, musim enak, tidak enak, baik, tidak baik waktunya, beritakan firman. Baik, tidak baik waktunya. Yang penting itu konsisten. Konsisten. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, saya bersyukur untuk semua yang in-house speakers atau pembicara, bukan tamu tapi yang dari dalam gereja kita memang mempersiapkan dengan sangat baik. Minggu lalu Pastor Fuji, aduh saya sangat diberkati, bagus sekali. Saya bersyukur melihat mereka semakin hari semakin mahir di dalam karunia mereka. Mereka sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Wow, ada orang berkata seperti ini, GMS mungkin bertumbuhnya laki, beruntung. Pernahkah Anda melihat jadwal kami? Kami ini kerja keras. Kerja keras. Memberikan yang terbaik, kerja keras sungguhan.
Jangan pernah Anda kira Tuhan yang memberi pertumbuhan. Gara-gara ada satu ayat berkata, Paulus menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita kira bahwa uang itu tumbuh di atas pohon. Atau jemaat itu tumbuh begitu aja karena gereja itu beruntung. Tidak. Jangan lupakan, hapuskan, meskipun Tuhan memberi pertumbuhan, segala glory untuk Tuhan. Percuma kita nabur siram kalau Tuhan tidak tumbuhkan, saya ngerti. Tapi jangan lupa Tuhan tidak pernah hapuskan jeripayah kita. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Anda baca ayat itu, jangan lupakan bagian Paulus menabur, Apolos menyiram. Pernah lihat, apakah kita pernah melihat seorang petani menabur, apalagi masih zaman manual, belum pakai teknologi? Dia kan nabur itu sampai tangannya perlu dipijit-pijit istri. Nabur terus, belum lagi yang nabur lalu dicuri burung, itu sungguhan. Pernah lihat orang nyiram? Sekarang kan enak langsung pakai heavy duty, basahin. Zaman dulu nyiram itu nyiram sungguhan. Kalau nggak ada selangnya mungkin ciprat-ciprat begini berapa hektar. Don't forget those who work hard. Kalau Anda melihat seorang itu tiba-tiba bisnisnya atau pekerjaannya diberkati, jangan iri. Orang itu ngelembur mati-matian. Orang itu kerja keras. This church grows. Gereja ini bertumbuh karena kasih karunia Allah. Tapi jangan lupakan full timer kita yang mati-matian banting tulang dan semua volunteer kita. Beberapa usher kita itu kebaktian 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah orang-orang tua tetap hadir dan selalu ada di sana. Supaya jemaat nyaman. The church grows karena pengorbanan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu di sini. Ingatlah, apapun yang engkau tabur secara konsisten, pasti akan bertumbuh. Anak-anak muda, kalau Anda masih sekolah, kuliah segalanya, jangan malas. Gak boleh malas. Sungguhan. Kalau Anda melihat kota-kota, bagaimana bisa bersaing di kota besar. Orang-orang dunia di luar, itu mati-matian karena mereka gak percaya ada Tuhan. Kita yang percaya akan ada Tuhan, gak boleh justru malas-malasan. Justru kita harus pimpin mereka. Kalau kita tidak serajin mereka minimal, gimana kita bisa bicara ke dalam hidup mereka? Meskipun nanti pada akhirnya ketika kita diangkat Tuhan, kita gak berkata karena kerajinan. Kita jelaskan bahwa Tuhan yang mengubahkan. Orang-orang muda, gak boleh malas. Saya lagi bicara kepada gereja di Surabaya ini misalnya. Kalau nanti mungkin misalkan ada yang pindah ke Jakarta, persaingannya di sana jauh lebih ketat. Mau ke luar negeri lagi. Aduh, kenapa manpower di Indonesia yang begitu banyak? Kenapa kita harus kalah sama Vietnam, Kamboja? Kecuali ROS ini yang mendengarkan Rose of Sharon Church Kamboja. Sudah ada loh gereja kita di Kamboja. Sudah ada loh di Vietnam. Sudah ada loh di tempat-tempat itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Kenapa kita harus kalah? Orang-orang Indonesia tidak boleh kalah. Anak-anak Tuhan. Amin. Ayo. Kalau Anda mau lihat bisnis Anda bertumbuh, tunggui. Belum mulai bisnis, kadang-kadang kita sudah berkata, aku mau cari bisnis yang bisa aku tinggal-tinggal terus bisa menghasilkan passive income namanya. Hapuskan dulu kalau mulai bisnis. Jangan mikir passive income. Ada passive income. No income. Tanya papa mama. Meskipun papa mama zaman jadul, I know. Tapi ada hal-hal tertentu yang gak bisa hilang di telan zaman. Gak ada bisnis dibuka lalu habis itu ditinggal, itu gak ada. Tungguin. Ditungguin. Tungguin bukan berarti tunggu begitu aja. Memang kalau kita hanya tungguin tapi kita tidak berbenah ya percuma, saya ngerti. Alah, janganlah cari jalan mudah, yang mudah-mudi. Siap-siap untuk berdarah-darah. Sebelum tanah masuk ke tanah bersusu madu, catat ini. Lewati dulu tanah berdarah-darah. Gereja pun tidak bertumbuh dengan begitu cuma-cuma. Gereja bertumbuh dengan hasil jerih payah orang-orang yang memperjuangkannya. Demikian pula bisnis Anda, hidup Anda, dan masa depan Anda. Grab your future. Tapi not without prayers. Yang pertama, usaha saya nomor 1 setiap pagi adalah bukan mengusahakan sesuatu, tetapi menjerit di kaki Kristus. Lord! Lord. Firman seperti ini yang saya bahas sekarang sekalipun saya tidak punya catatan. Saya tidak pakai catatan, Alkitab saya modelnya begini. Ini Alkitab saya. Nggak ada contekannya, catatan nggak ada. Ini oret-oretan saya, hasil saat teduh saya. Orang berkata, Pastor Philip kalau khotbah nggak ada persiapan. Siapa bilang? Persiapan saya bukan mempersiapkan khotbahnya. Bahannya kehidupan buat saya. Saya ngelontokin terus satu persatu, saya gali yang sudah saya gali lagi. Siapa bilang saya nggak persiapan kalau saya khotbah? Orang mempersiapkan catatan kalau khotbah, saya mempersiapkan hidup saya.
6 jam, 7 jam kadang-kadang anak-anak saya tahu saya berada di ruang studi saya. Mereka pulang sorenya masih kelihatan papanya di dalam sana. Berdoa, baca Alkitab. Sudah baca, doa lagi, baca Alkitab. Saya tidak mau memberikan khotbah asal bunyi doang. Saya mau khotbah saya protein semua Anda, supaya jemaat memperoleh sesuatu. Saya hargai setiap jamu di dalam gereja. Saya pastikan tidak sia-sia. Kalau Anda bisa gali sendiri sesuatu tanpa saya, kenapa Anda harus ada di sini? Kecuali kalau Anda mendengarkan sesuatu yang Anda tidak bisa gali sendiri, monggo, welcome, you are in the right place. Anda berada di tempat yang tepat. Jangan anggap pendeta tidak melakukan apa-apa. Pendeta juga ada macam-macam. Pengusaha juga ada macam-macam. Ibu rumah tangga juga ada macam-macam. Tapi kalau Anda memang mau berteladan, Anda memang mau menjadikan pautan, baik apapun juga segi bidang yang Anda tekuni, teladani orang yang rajin. Teladani orang yang konsisten. Teladani orang yang berani bayar harga. Teladani orang yang berani berdarah-darah. Jangan iri sama hasil akhir mereka. Karena mereka menabur dan menyiram apa yang dikau tidak tabur dan tidak siram. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Praise the Lord ya. Belum lagi saudari kita yang ini. Gak tahu kamu main piano berapa lama sehari. Ya sambil senyum, sambil dengar khotbah masih bisa jalan jarinya kalau kita sudah kesleo. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk semua orang yang sungguh-sungguh. Dia menjadi pohon korma Deborah. Hebat ya. Pohon korma ya, pohon korma jadi nama pohon korma Deborah. Kok bisa ya? Terakhir, dengan ini saya selesai. Ayat berapa tadi? Ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Lucu, bukan lucu, kagum saya sama Deborah. Kalau orang itu nggak pernah diperhatikan, sekali dapat perhatian, pasti dia cari perhatian. Deborah ini bukan seorang yang aji mumpung. Dia bayar harga, tapi Tuhan berkata, bukan kamu nanti yang kalahkan Sisera, tapi Barak. Barak ya, bukan Barack Obama. Ini Barak Alkitab ya, Barak yang baik. Tapi Barak, kalau saya jadi Deborah ya, jangan gitulah Tuhan. Aku yang nabur ya, harusnya aku yang menuai. Enggak tuh, dia taat. Di ayat 6 dan 7, Deborah ngomong sama Barak. Barak, aku yang doa di pohon korma, mereka yang berhakim ke aku, dan aku yang dapat suara Tuhan. Tapi, bagian glory ini gak diserahkan ke saya. Kamu yang tangkap Sisera. Wow. Orang yang dipakai Tuhan sungguhan ya. Orang yang dipakai Tuhan sungguhan Anda lihat. Bukan orang yang kena dipakai Tuhan itu cuman seperti orang kena lotre gitu. Tapi orang yang dipakai Tuhan karena Tuhan berkenan sama hatinya, dia tidak akan memaksakan dirinya. Tidak akan. Orang yang dipakai Tuhan itu tidak akan punya niat dalam hati untuk menonjolkan dirinya. Pemakaian Tuhan itu kelihatan. Makanya pemakaian Tuhan itu bukan urapan saja. Pemakaian Tuhan itu akhirnya kena ke karakter orang itu. Kalau sungguhan Tuhan yang memakaimu ya. Lain cerita. Kalau sekali-kali Tuhan pakai misalnya benda mati, sapu tangan Paulus juga bisa. Keledai pun, Bileam itu juga dipakai Tuhan. Tapi dia dipakainya gak rela. Dia dipakainya dipaksa sama Tuhan. Karena dia mau kutuki bangsa Israel, diputar balikan sama Roh Kudus di perjanjian lama. Ada orang yang dipakai Tuhan karena memang kena sambar Tuhan. Ada orang yang dipakai Tuhan karena hatinya berkenan. Yang kedua ini akan dipakai terus sama Tuhan. Dan waktu dia dipakai Tuhan, dia sadar. Ini bukanlah porsiku, ini porsi orang lain. Dia panggil Barak, itu anak muda. Kamu yang tanggap Sisera. Saya kagum. Bahwa orang dipakai Tuhan itu gak perlu pengakuan. Dipakai Tuhan itu sudah sukacita berlebihan. Kalau Anda dipakai Tuhan, tiba-tiba ada orang berikutnya atau orang di sisi kanan Anda, kiri Anda dipakai lebih dari Anda. Kita jadi Saul atau enggak? Raja Saul yang mau membunuh Daud. Remember, orang yang dipakai Tuhan harus tetap rendah hati. Jikalau tiba-tiba ada orang lain yang dipakai Tuhan seperti dirimu atau melebihi dirimu, Anda harus turut happy atau turut berbahagia. Ingat ini. Karena orang yang sungguh-sungguh dipakainya, pasti hatinya hamba.
Saya belajar dari Deborah, seorang ibu rumah tangga yang ujungnya Tuhan tidak muliakan. Dan sungguhan saya kasih bocoran, Deborah tidak membunuh Sisera. Tapi saya kasih bocoran lagi, nanti ibadah berikutnya aja saya jelaskan. Barak pun tidak membunuh Sisera. Karena Barak membuat satu keputusan yang menurut saya harusnya keputusan lebih baik. Tapi dengarkan kebaktian selanjutnya. Kan seru kan kalau ada penasarannya. Jemaat terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.